Kepatuhan. Sedari kecil, kita sudah dididik untuk menjadi patuh, seperti mematuhi perkataan orang tua, guru, suami, maupun pemerintah. Kepatuhan ini adalah ibarat pencucian otak yang dilakukan kepada mayoritas umat manusia agar mereka menjadi robot yang tidak memiliki kesadaran. Hal ini adalah sebuah kenyataan. Kita dapat melihat bagaimana masyarakat kita tidak benar-benar memahami diri mereka sendiri. Mereka akan kehilangan arah ketika tidak ada orang yang memberikan mereka perintah. Mereka dipenuhi dengan rasa takut ketika mereka berada di posisi untuk mengambil keputusan bagi hidup mereka sendiri. Mereka akan mencari petunjuk ke teman atau bahkan orang pintar karena mereka takut menyesal akan keputusan yang nantinya mereka ambil. Seperti yang sudah kita pahami bersama, realita yang kita tempati adalah manifestasi dari alam batin kita sendiri. Ketika kita merasa takut, maka kita hanya akan menarik realita di mana kita mengalami kegagalan, keputusasaan, serta penyesalan. Berbeda dengan orang yang diliputi keberanian maupun kepercayaan diri. Mereka akan melihat hidup sebagai sebuah eksperimen dan pelajaran yang menyenangkan, di mana apa yang dianggap sebagai kesalahan pengambilan keputusan oleh orang yang berada pada frekuensi apati akan dilihat sebagai sebuah petunjuk untuk hal-hal yang lebih besar bagi orang yang berada pada frekuensi tinggi. Bisakah kita membandingkan bagaimana realita keduanya adalah bersifat relatif? Kemudian, mengapa orang-orang yang patuh pada akhirnya terus terjebak pada pola berulang maupun kesengsaraan? Karena kekuatan kreatif yang mereka miliki menjadi tumpul akibat berbagai ketakutan yang menutupi cahaya di hati mereka. Bagaimana kita menyadari adanya cahaya di dalam diri kita jika hal yang kita lihat hanyalah kegelapan? Inilah bagaimana kepatuhan telah membuat masyarakat kita tertidur dan menjadi buta. Mereka mengagung-agungkan logika atau intelek yang selama ini mereka anggap sebagai kebenaran. Padahal, hal ini hanyalah ego yang menyamar menjadi diri mereka. Kemudian, bagaimana cara kita keluar dari kegelapan ego kita sendiri? Caranya adalah dengan berpikir di luar kotak atau berhenti menjadi patuh. Kita selama ini patuh terhadap orang tua, pasangan, maupun pemerintah. Sadarkah kita, sesungguhnya, kita bisa menjadi sebaliknya? Kita harus berhati-hati ketika kita mendengar pernyataan ini. Orang-orang yang berada pada frekuensi getaran rendah akan menafsirkan bahwa tidak patuh artinya kita memberontak dengan menciptakan konflik atau adu argumen yang menuju pada peperangan maupun perpecahan. Namun, orang-orang yang berada pada frekuensi netral atau tinggi akan menafsirkan ketidakpatuhan sebagai bentuk dari ekspresi kreativitas melalui kebebasan. Kita bisa mengambil contoh bagaimana teman-teman masa kecil kita dahulu. Sebagian besar orang-orang yang hidup dalam kebebasan ketika mereka dewasa adalah teman-teman kita yang diberikan label sebagai anak nakal atau tidak patuh terhadap perkataan orang tua maupun guru. Kita bandingkan dengan anak-anak yang diberikan label sebagai murid penurut. Ketika mereka beranjak dewasa, apakah mereka memberikan dampak yang besar di masyarakat? Dapat dipastikan, mereka masih terus hidup dalam kepatuhan sesuai dengan pemrograman di Matrix 3D. Melihat perbandingan ini, kita sesungguhnya dapat memahami bahwa menjadi diri sendiri adalah hal yang penting untuk dapat mewujudkan realita yang kita inginkan. Artinya, kita menyaring kembali aturan, suruhan, ataupun perintah yang diberikan kepada kita sedari kecil. Kita dapat mengkaji kembali dari sisi logis maupun intuitif. Hanya ketika kita menyaring segala informasi, dengan kedua hal inilah kita dapat memahami kapan kita harus patuh atau mengikuti permainan di Matrix 3D dan kapan kita harus menjadi diri kita sendiri. Bisakah kita membedakan keduanya? Tidak patuh artinya kita tidak menciptakan konflik, namun kita mengizinkan semua orang menjadi dirinya sendiri. Begitu pula kita mengizinkan diri kita menjadi apa yang kita mau, tanpa harus menjelaskan diri kita kepada orang lain, ataupun berusaha mencari pembenaran
terhadap segala hal yang kita lakukan. Karena kembali lagi, realita yang dialami oleh masing-masing individu bersifat relatif. Jika teman kita ingin terus patuh dan berada pada pola berulang dengan diliputi ketakutan, maka izinkanlah mereka. Kita tidak memiliki kewajiban untuk membangunkan mereka dari ketidaksadaran. Yang wajib kita lakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran diri kita sendiri. Kita tahu kapan kita harus bermain-main dengan menjadi patuh di masyarakat dan kapan kita berkreativitas dengan kebebasan yang kita miliki.